Halo guys, ketemu lagi dengan aku Yuliana Tan, Indo di Toronto, dan hari ini aku bersama dengan Darwin, seperti biasa. siapa lagi? Hari ini, Win, kita akan membahas satu topik yang juga ringan, Win. Bukan profesi, bukan migrasi. Ini yang ringan-ringan aja, Win. Iya. Nah, ingat nggak kita pernah bikin video kebiasaan orang Indonesia yang masih dibawa-bawa sampai ketika dia tinggal di Kanada. Betul. Nah, hari ini kita temanya adalah hal-hal yang tidak lazim atau bahkan tidak ada di Kanada. Tapi di Indonesia tuh itu biasa, itu lazim gitu loh, normal. Tapi di sini tuh totally nggak ada atau bakal dianggap aneh. Betul, iya. Ini penting nih buat kalian yang lagi mau berangkat ke sini, bener nggak? Tahu beberapa hal ini dulu, jadi nggak kaget ketika sampai di sini, bener nggak Yul? Atau bisa menghindari lah, at least. Betul, iya. Supaya tidak terjadi yang namanya awkward situation, terjebak di situasi yang tidak enak seperti itu. Betul. Atau kita juga nanti menyinggung orang malah udahannya, bener nggak? Iya, walaupun kitanya nggak bermaksud, karena kan culture kita di back home di Indonesia tuh normal. Kita bawa ke sini, ternyata di sininya tuh fatal, ada 1-2 tuh yang fatal gitu. Jadi dihindari. Gitu. Nah, kalau kalian penasaran, simak ya video ini. Betul. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, pencet belnya, dan bantu sebarkan, guys. Oke? Ayo, lakukan sekarang. Now. Oke, Win. Ini seperti judulnya ya, Win. Yang tidak lazim atau tidak ada di Kanada. Iya, betul. Yang tuh emotikonnya. Kaget gitu. Oke, yang pertama. Apa nih ya? Wah. Tanya berapa gaji seseorang. Betul, betul. Ini memang waktu di Indonesia kita nggak belak-belakan banget sih nanya gaji teman kita khususnya ya. Tapi itu umum, kayak orang tua tahu, adik kakak tahu. Betul. Ya kan? Ibaratnya kalaupun tidak tahu spesifik tapi tahu. Dan kalaupun nggak tahu tapi berani nanya gitu loh. Betul. Nanyanya tuh kayak nyantai aja gitu, kayak nggak merasa berdosa gitu kan. Lu digaji berapa? Lu naik gaji nggak? Kayak gitu tuh kayaknya normal, terlepas dijawab apa enggak. Bener nggak, Win? Kepo ibaratnya. Tapi di sini never ever tanya gaji seseorang. Iya. Mind your own business, bener nggak? Betul. Iya. Dan yang kedua, ya apa, Win? Tapi yang penting juga gini, Yul. Karena tergantung tempat kerja kita juga. Misalkan nih, kita kerjanya di Tim Horton gitu ya. Yang dimana kita tahu, gajinya tuh minimum wage. Ya udah, sesama kita juga udah tahu gaji lu berapa kan. Sejam lu berapa, sejam gue juga berapa, sama gitu kan. Iya, jangan kepo. Kita TST aja ibaratnya. Tahu sama tahu. Iya. Kalau kerja yang model kantoran, nah mulai bingung nih, ya kan? Iya, betul. Tahu harga pasaran itu berapa, tahu. Iya. Tapi ini lebih kecenderungan kayak sifatnya memang kepo sih, bener, Win. Jadi memang pengen tahu gitu loh. Nanya gitu. Dan kalau di Indonesia mungkin orang yang ditanya, walaupun dia nggak mau jawab, tapi dia tuh nggak marahnya tuh nggak sampai gimana gitu. Tapi di sini tuh bisa sampai ke level yang lu tuh nggak sopan gitu loh. Betul, iya. Ya. Oke, nah ini terus ada relatednya juga nih ya, soal tanya menanya ke orang lain nih yang cukup fatal di sini. Berikutnya adalah komentar atau pertanyaan tentang fisik seseorang. Contohnya berat badan, umur, iya, atau ada kelainan yang visible lah di fisik seseorang. Itu kan kalau di Indo kan, aduh Win, aku tuh sebenarnya capek banget Win kalau aku pulang Indo, Win. Iya. Lu tau nggak pertanyaan komentar pertamanya itu, Win? Apa tuh? Kok gemuk banget sih sekarang? Kok gendut banget? Ih, kok gendut banget sih sekarang? Iya. Maksudnya, betul. hello, kamu Iya. tidak tahukah kalau aku tahu aku itu menggendut? Iya. Tapi oke, aku kan growing up di Indonesia ya. Jadi kalau ditanya begitu, dan memang kenyataannya aku lebih gemuk daripada sebelumnya. Gitu loh. Jadi aku
namanya growing up di Indonesia, bully kan di sini disebutnya bully ya, komentar yang seperti itu bully. Jadi maksudnya gue udah terbiasa dibully dan gue orangnya cukup tebal muka lah ibaratnya gitu ya. Iya. Cuek gitu. Ya kadang-kadang kalau mood gue lagi nggak bagus sih, gue bisa kayak aduh gimana sih gitu kan. Tapi majority boleh katakan gue biasa aja lah. Iya, betul. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi di sini guys, jangan ya guys. Iya, bisa disu malah nantinya tiba-tiba, bener nggak? Bisa disu kayak misalnya kalau lagi lama kerja ya, kalau kalian lama kerja, terus yang ngelamar kerja itu, yang punya pekerjaan itu nanya umur kamu berapa gitu tuh, itu kita ada hak untuk tidak menjawab. Betul, iya. Bukan hanya umur, bener nggak? Bahkan kadang-kadang mengenai agama juga itu sensitif di sini, benar nggak? Atau boleh tuh kita orientasi. Agama kita, betul, iya. Atau sexual orientation juga betul, seperti itu. Gitu. Iya. Nah sebaliknya kita jangan tanya yang begitu. Betul, iya. Oke, next. Nah, ini ya Win, gue berasa banget pas gue pindah ke rumah. Kayak lu tahu kan sebelumnya kan kami tinggalnya di kondo ya. Betul. Itu kalau di Indo tuh ibaratnya ke apartemen gedung tinggi gitu. Jadi wajar lah kalau nggak bisa lihat abang bakso lewat kalau kita lihat ke jendela. Nah begitu gue pindah ke rumah, kan kalau lihat ke jendela begini di luar itu kan ya jalanan gitu loh, yang kayak kompleks perumahan gitu. Terus gue langsung terbayang-bayang gitu. Aduhai nikmatnya kalau sore-sore jam 4 tuh sudah teng 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 teng, abang bakso lewat, abang nasi goreng lewat, bahagia kali ya. Iya. Di sini nggak bisa, keburu beku abangnya kalau dia ngider-ngider pas lagi winter time. Betul. Dan yang kedua juga kalau kita lagi summer kan sering jalan-jalan ke park tuh, bener nggak? Kadang-kadang kita lagi di pinggir lake gitu ya, aduh duduk-duduk, aduh membayangkan enaknya kalau ada abang teh botol lewat gitu ya. Ibu-ibu lah, biasa ibu-ibu atau apa mangkal di pojok mana, benar nggak? Betul. Atau ada tukang gorengan gitu ya, kita bisa beli gitu gorengan. Aduh, enak banget nih. Atau pesan Indomie kuah pakai telur. Iya, betul. Nggak ada di sini, guys. Nggak ada, guys. Iya. Sedih. Jadi jangan arepin ya, bisa tinggal di rumah terus ada jajanan lewat itu tuh udah pasti nggak ada. Satu-satunya yang lewat itu ada satu, Win. Apa tuh? Tukang es krim. Oh iya, betul. Pakai mobil, tapi itu juga keren kan, pakai mobil. Dan summer ya, kalau lagi winter gini sih mah enggak, siapa yang mau beli. Betul. Iya, betul. Cuman es krim doang. Nah, ini datang ke rumah orang tanpa janjian dulu. Betul, nggak sopan ya, bener nggak? Nggak sopan. Kedua, memang udah culture-nya di sini. Itu ada sih kejadian 1-2 kali karena kita sesama imigran, tahu-tahu nongol. Tapi yang nongol juga ekspektasinya adalah memang dia nggak berharap tuan rumah bakal nyambut dia. Jadi kadang-kadang tuh cuma sekedar kayak dia mau drop barang kayak gitu loh, nggak janjian, nekat datang tapi juga maunya masuk dalam rumah orang terus duduk-duduk, itu kayaknya nggak juga gitu. Karena memang kebiasaannya di sini, Win, itu bahkan ke rumah orang tuanya sendiri itu telepon dulu, Win, janjian. Betul. Kalau kita di Indo kan apalagi kalau kita ke rumah nyokap kita sendiri, mah datang aja. Betul, sebodoh amat, bener gak? Bodoh amat, either kita punya kuncinya atau kita nggak punya kuncinya, kita datang dan mak kita pasti senang-senang aja. Di sini lucunya tuh, ya, mau datang ke rumah orang tua pun harus janjian dulu, boleh nggak dia datang hari ini jam segini. Betul. Gitu. Lu tau nggak kalau gue kenapa senangnya juga orang janjian dulu kalau mau main ke rumah gue? Lu tau nggak kenapa kalau alasan gue pribadi? Gue tahu. Kenapa? Lu bersih-bersih dulu, Man. Karena rumah kita tuh sehari-hari berantakan, guys. Nggak ada pembantu. Betul, harap dimaklumin. Betul, iya. Jadi kalau lagi ada tamu datang dan surprise ngeliat rumah kita bersih dan rapi, nah itu pasti ada udang di balik bakwannya. Karena kita tahu ada tamu mau datang, langsung kita rapi-rapi. Semua barang-barang langsung masukin gudang, bluk aja. Jadi kinclong banget ruang tamunya. Tapi jadi bagus dong ya. Jadi bagus. Kalau orang nggak pernah datang, berarti kan nggak pernah sampai deep cleaning begitu kan? Betul, iya. Jadi begitu tamunya pulang, dreng,
Langsung kita buka gudang kita, buah, barang-barang keluar lagi tuh, berantakan. Berarti gawat dong Win, rumah lu saat ini Win, Iya, pas lagi COVID gini kan nggak boleh mengunjungi. betul. Kayak harus disidak mendadak nih kayaknya. Oke, jadi diingat ya kalau datang ke rumah, kalau sudah pindah sini mau ke rumah orang janjian dulu. Jangan Betul. ujuk-ujuk datang, karena kadang-kadang orangnya nggak ada di rumah. Maklum guys, nggak ada Betul. pembantu. Yang belanja Betul. iya, nyuci iya, kerja iya, ya kan? Betul, iya. Nanti kalian rasain deh kalau kalian benar-benar bisa pindah ke Kanada. Next. Nih Win, ini mungkin lu nggak related ya, karena lu bapak-bapak ya. Nah, sebagai emak-emak nih Win, apalagi zaman gue belum kerja nih ya. Jadi kan mikirin tuh bayangin, wah seru juga nih ya, bisa nambah teman baru, bener nggak? Jadi pas drop anak sekolah, kan kayak di Indo tuh, gue dengar cerita adek gue atau ya teman-teman gue yang lain lah. Tuh kan nongki-nongki tuh mereka istilahnya tuh. Oh, iya, iya. Nah, terus sesama emak-emak tuh kadang arisan lah, kalau nggak makan lah, gosip-gosipan lah, sambil nunggu anak pulang sekolah, Win. Di sini kagak ada, Win. Iya. Bahkan kalau di Indonesia sampai emak-emaknya pas mau jemput seragaman lagi ya, janjian mau pakai baju apa gitu ya. Gue nggak tahu deh kalau itu. Iya, di sini enggak. Udah drop ya udah pulang lah masing-masing. Betul. Nanti Iya. kalau jamnya jemput datang ya kadang-kadang namanya jemput kan harus lebih cepat sedikit lah, 5 menit 10 menit lebih cepat. Nah, kalau ada orang tua yang lain ya paling cuma berdiri terus ngobrol-ngobrol ringan doang. Betul. Gitu. Iya. Dan Karena kalau di udah sini akrab, karena udah di sini begitu sampai udah jemput anaknya, ya di rumah hal-hal lain sudah menanti, harus masak. ujung-ujungnya balik lagi ke topik yang tadi yang nggak ada pembantu, Betul. guys. Iya. Jadi nggak sempet tuh gosip-gosipan dulu ya. Justru pas anak lagi sekolah buru-buru pulang ya, ngerjain banyak-banyak hal ya. Betul. Iya. Kayaknya habis orang nonton video ini terus nggak jadi mau pindah ke Kanada, Win. Serem, Win, nggak ada pembantu. Oke, next. Manggil orang dengan sebutan paman, tante, om, abang, dan lain-lain sebagainya. Iya, betul. Kita kan biasa ya, kalau ketemu orang yang lebih tua, kita manggilnya, atau halo tante, om, apa kabar? Atau kalau lagi mau nanya, abang, ini apa betul yang ini? Di sini, coba lu gituin ke Bu Lele. Iya, Uncle, aneh. uncle. I'm not your uncle. Who are you? Kapan gue jadi adik emak lu, kata dia. Kenapa mau panggil gue uncle? Atau dianggap ini so akrab banget sih nih orang. Jadi manggil nama aja, santai aja. Betul. Dan bahkan beberapa orang Indonesia pun juga udah risih loh. Mereka nggak mau loh dipanggil Ci, dipanggil Kak. Nggak mau, Win. Betul, iya. Katanya manggil nama aja lu, gitu. Lu sok muda lu, katanya gitu. Betul, iya. Nah, guanya masih kaku, kitanya masih kaku ya, masih sungkan, bener sungkan ya. Bahkan yang lebih yang lebih mungkin berasanya lagi tuh kalau di kantor gitu. Oh. Iya. Pada semua manggil director aja panggilnya nama gitu langsung. Hey Michael gitu misalkan. Bukannya Sir Michael atau Mister apa itu enggak gitu. Langsung aja nama. Oh ya. Bingung deh. Pertama kan gue panggil Sir gitu kan. Terus ada yang bilang, ngapain lu pakai Sir-Siran segala gitu. Oh my goodness. Iya. Nantilah kalian rasain deh. Kaku banget bener mau mulainya. Ntar kalau udah lama-lama udah biasa gitu. Tapi kalau awalnya ya, aduh risih deh pokoknya gitu. Susah. Betul. Nah, yang repotnya takutnya kalau kita udah kebiasaan di sini, pas pulang ke Indo kita bisa diomelin orang karena nggak sopan. Cuman ya gue masih belum bisa terima itu adalah Win. Anak kecil manggil orang tuanya nama, Win. Betul. Itu kayaknya kurang etis ya kalau untuk itu ya. Iya. Ada kan yang bule tuh ada. Jadi misalnya bapaknya namanya David gitu. Dia betul-betul manggil bapaknya tuh David. Betul, iya. Jadi kita mesti selektif, Yul. Bener nggak? Ada beberapa kebiasaan Western culture yang menurut kita baik, yang nggak apa-apa kita ikutin. Tapi yang nggak baik juga jangan kita ikutin, bener nggak? Iya, betul. Betul. Oke, next. Telat. Betul. Aku nggak deny ya, di Kanada ini masih ada terjadi telat-telat.
Betul. Tapi telatnya itu kalah dari, maksudnya ketepatan waktunya itu masih kalah lah dibanding orang Jepang. Betul. Jadi gue punya teman Jepang, itu satu yang dia komplain. Kan kita ngobrol-ngobrol gitu, apa sih yang lu paling nggak suka, yang lu pernah tahu gitu ya, yang lu alamin waktu lu pindah Kanada. Nah dia bilang itu punctuality itu. Jadi dalam hati gue, gimana kalau lu ke Indonesia? Parah. Dia bisa mati berdiri gitu loh. Betul. Ya kan, karena kita molornya luar biasa gitu. Iya. Nah di sini nggak sampai seketat kayak di Jepang, tapi kita cukup on time. Ini waktu gue kerja, gue lebih berasa lagi, Win. Ini Zoom meeting ya jam 9, Win. Kan jam 9 itu kan masih ada detiknya ya, Win. Belum ke 9:01. Gue tuh udah di Uber, kadang-kadang di Uber di WA, Win. Meeting! Ini kan gue lagi ketik nih, lagi pencet gitu loh. Betul. Iya. Benar. Ya, di sini kan ya lo tau sendiri dong, kalau kita naik public transport juga, kalau kita lihat di jadwal di Google Map-nya jam 9.15 busnya datang tuh jam 9.15, bener nggak? Betul. Iya, kalau nggak kita yang lagi winter nungguin bis bisa menggigil kedinginan, nungguin di haltenya, nggak datang bisnya. Aku rasa mungkin ada efek karena certain job itu dibayar jam-jaman, jadi waktu itu ya, jam menit itu tuh ibaratnya tuh duit. Time is money. Bisa diukur dengan duit. Jadi kalau lu molor ibaratnya 5-10 menit, hello, that's not acceptable gitu loh. Betul. Nah, kita di Indo kan kebiasaannya bayar gajinya kan kayak bulanan gitu ya. Betul. Jadi seluruh tatanan sosial ini jadinya kayak waktu tuh nggak ada takaran duit sampai ke menitnya itu loh. Jadi telat kan biasa aja lah gitu. Jangan serius-serius banget deh gitu. Betul. Iya. Nah, jadi bagi kalian yang nanti mau pindah ke Kanada dan kerja di sini, biasain ya guys ya untuk tepat waktu. Terutama kalau lagi pada mau meeting, bener nggak? Atau sebaliknya yang kalian keki banget selama ini karena selalu berurusan sama orang yang telat-telat, berbahagialah kalian pindah ke sini, kalian akan sedikit lega gitu. Itu jarang ditemuin orang telat-telat gitu. Kalau telat pun selalu dikasih tahu dulu jauh. Gue bakal gini-gini karena gue begini-begini. Tapi itu berlaku kalau dalam dunia profesional atau dalam sekolah gitu ya, on time. Tapi kalau sesama kita orang Indonesia lagi ngumpul-ngumpul, telat udah biasa. Apalagi sesama orang Indo ya. Iya, wajar lah. Oh iya jauh, lagi snow, pantaslah dia telat. Tapi gue enggak loh, Win. Gue usahakan loh, Win. At least our family ya, maksudnya kita usahakan lah, maksudnya kalau janjinya jam segini kita usahakan, walaupun ya kadang-kadang faktor alam segala macam yang lu bilang itu. At least kita kasih tahu lah, jangan di ghosting orang yang kita ajak janjian itu, bener nggak? Betul. Oke, next. Ini Win, lu bisa tebak nggak dari gua kenapa kasih namanya ini, melebihi kapasitas? Lu bisa nebak nggak apa? Kira-kira kalau naik mobil nggak boleh jajal-jajal, bener nggak? Kalau isinya 5, guys, ya 5. Jangan dijajal 6. Nih bayi nggak apa-apa lah diselip gitu loh. Betul. Atau ini anak kecil kok, cuma umur 2 nyelip juga cincai lah di pangku gitu ya. Aduh guys, jangan dicoba-coba ya di sini ya, gitu. Konsekuensinya itu berat sekali. Betul, iya. Demerit point, bener nggak? Apalagi yang kebiasaan bawa anak di mobil terus didudukin di belakang setir. Aduh, aku liatnya aja ngilu gitu. Betul. Jangan gitu. Pertama, duduk di sini kalau naik mobil kita duduk satu orang harus satu karena harus pakai seat belt satu-satu, bener nggak? Walaupun duduk belakang juga, bener kan? Terus ini bukan hanya termasuk mobil aja, ruangan pun juga seperti itu. Betul, iya. Jadi kan kalau kita ada event atau apa, kadang-kadang di gedung, dia bilang misalnya cuma boleh 300 ya, gitu. Itu ada reason-nya. Betul. Iya. Karena mungkin insurannya cover-nya cuma untuk 300 itu, karena setelah dicek, pintu untuk darurat, udara, apalah segala macam itu sudah diperhitungkan. Jadi, kalau mau nakal-nakal, kalau pas lagi nggak keinspeksi sih aman-aman aja, bener Win. Tapi amit-amit kalau terjadi sesuatu, nah itu kita fatal tuh. Karena betul-betul udah dibilang, di sini tuh segala sesuatunya itu ada ukuran, ada aturannya, dan patuhilah itu. Karena selalu ada reason-nya. Termasuk apa Win? Rambu-rambu lalu lintas. Kalau dibilang 100 km, turun
drop ke 40 kilometer itu ada Betul. reasonnya. Aku pernah kena marah, Win, waktu aku belajar mobil, Win. Jadi kan Speed lu tahu limit kalau ya? speed limit. Jadi kalau misalnya kita keluar tol gitu kan langsung drop kan gitu loh. Misalnya Betul. tol 100 terus langsung drop 60 gitu. Betul. Karena biasanya kan muter gitu ya, ada Iya. belokan. Nah, aku tuh kurang lambat memelannya, Win. Jadi Iya. si driver, teacher, instrukturnya itu bilang, "You wanna die?" They put the sign, there is a reason. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia tuh marah sekali dan matian, Iya. lu nggak bisa lihat ya. Jadi orang pasang itu 40 km atau 60 km itu ada alasannya, bukannya suka-suka dia mancangin itu sign. Betul. Oke. Jadi lesson learn. Oke. Ini Win yang terakhir, Win. Ini nggak tahu deh bisa jadi suka atau jadi duka. Jadi kalau kalian memang sifatnya mau kawinannya sekampung, kalau kalian bukan milioner di sini mungkin agak berat, bener nggak, Win? Betul, iya. Tapi kalau kalian memang bawaannya, gue males nih kalau kawinan harus segambreng, nah bagus tuh. Betul, Ikan iya. aja di sini. Betul. Ini maksudnya gini guys, kalau kita nih, misalkan kita nih di kantor, kita udah mau nikah nih ya. Kalau di Indonesia kan tuh harus segambreng. Mungkin kalau kita di office nih, di satu tower, kita harus satu lantai kita bagiin undangan. Kalau ada yang kelewat kayaknya, aduh nggak enak juga ya. Tersinggung nanti dia. Ya, betul. Tapi di sini guys, nggak perlu, nggak pakai nggak enakan. Bener nggak Yul? Betul. Iya, gue pengalaman Yul. Waktu itu di kantor pernah tuh sekali ya. Di meja sebelah gua itu ada ibu-ibu, anaknya udah mau merit, gitu kan. Dia bilang minggu depan lah mau merit, anaknya udah lagi photoshoot, udah lagi cari baju segala gitu. Dia cerita-cerita terus kan sesama ibu-ibu yang lain, gue denger gitu kan. Gue udah siap-siap, wah ini berarti bakal ada undangan nih. Aduh, ini harus siap-siap nih, belum tahu nih gimana undangan di Kanada kayak gimana. Tiba-tiba pas udah sebelum hari H, dia kan mau cuti tuh. Pas dia cuti dia bilang, bye everybody gitu ya. See you. I will taking vacations for about 3 or 4 days because my daughter is getting married gitu ya. Oh gitu. Nggak dikasih undangan lu udah. Gue ada kegeeran aja bener. Kita justru di sini Win ya. Kita malah ini loh. Tanda petik ya, quote unquote. Selamat kita Win kalau kagak diundang. Betul. Lu mau tau nggak kenapa? Iya, ini kan pasti ini. Karena di sini standarnya beda, Win. Di Indo itu, aduh, aku sudah terlalu lama sih ya ninggalin Indo, jadi meteran rupiah gue udah agak kacau nih ya. Maksudnya kadang-kadang gue anggap sejuta itu masih gede banget. Who knows, sekarang ini sejuta tuh kagak ada apa-apanya di Indo kan. Jadi maksudnya gue udah takaran itunya gue udah kacau deh gitu. Tapi di sini memang gede. Jadi kalau kita diundang, kita biasanya ngasihnya gede. Jadi itu kayak semacam aturan tidak tertulis karena kita tahu biaya yang mereka keluarkan itu juga gede sekali. Betul. Karena mahal sekali guys. Kawinan di sini ini baju tuh katanya bisa 10.000. Jadi nggak heran kalau satu kawinan itu tuh paling ya 30 tuh udah banyak. Betul. 30 orang itu udah banyak. Gitu. Jadi ya tergantung kalian lah. Ada yang menganggap ini nih malah sesuatu yang bagus. Ngapain undang sampai yang teman bapaknya lah, teman pamannya lah gitu yang dia nggak kenal, dia cuma show off di depan senyum-senyum, salam-salam gitu doang kan. Tapi ada juga yang ya namanya seumur hidup satu kali ya mau gede-gedean gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian. Yang jelas di sini nggak kayak kita di Indo. Betul. 500 orang, 1.000 orang. Betul. Prasmanan, nggak ada di sini. Iya, benar-benar. Gue tuh temen gue di kantor tuh pernah nanya gue kan soal tentang merit gitu ya kan, cerita. Dia kan orang bule gitu ya. Dia pas denger gue, dia nanya gue kan berapa, jadi berapa orang yang datang. Gue bilang kurang lebih ada 700 orang waktu itu. Dia sampai shock. Kamu nggak salah, undang segitu banyak katanya. Dia kaget. Mikir aja kita borju banget kali ya. Betul, iya. Nah, itulah Win. Beberapa poin Win. Ya, at least ada 10 poin itu hal-hal yang tidak lazim terjadi di Kanada atau bahkan tidak ada, tapi di Indo mah biasa Win. Betul. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang kepikiran ya, khususnya teman-teman yang di Toronto ya di Kanada, kalau kalian ada terpikir ya, apalagi yang di luar tadi itu boleh tinggalin komen tuh.
Siapa tahu kita kelewat, benar nggak, Win? Betul. Oke, kalau begitu, thank you sudah nonton video kita dan support kita selama ini. Thank you banget untuk waktu kalian. Dan semoga video-video kita seperti tema kita yaitu meaningful sharing. Benar, Win? Betul Jadi sekali. banyak bisa menjadi berkat, bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman sekalian. Gitu. Betul. Setuju. Oke. Sekali lagi, yang belum subscribe, ayo pencet tombolnya ya. Betul. Dan komen-komen. Oke, Betul. sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Bye.